Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Ini pertemuan pertama untuk KLD Batch 3. Apa itu? KLD itu adalah karyawan lepas digital. Karyawan lepas digital itu artinya teman-teman tentunya teman-teman untuk bisa menjadi karyawan lepas digital harus mempunyai ilmu, ya, ilmu digital. Nah, apa saja ilmu digital yang teman-teman nanti akan pelajari? Yang pertama itu SEO, lalu setelah itu ada teman-teman ada Google Ads, lalu ada GMB, Google My Business, ya, Map, ya. Lalu berikutnya itu ada Facebook Ads, ada IG Ads, ya. Lalu setelah itu nanti teman-teman akan kita share ilmu-ilmu insight-insight untuk bermain digital. Jadi kalau kita hanya berbicara digital saja itu kan nggak jauh dari setting-settingan aja, ya. Dan itu masih belum cukup ya belajar setting. Ada strategi konten. Ada strategi konten yang harus teman-teman pahami, ya. Dan kebetulan untuk strategi konten itu saya yang ngisi itu nanti di akhir, ya, di akhir, ya. Oke, saat ini pada malam hari ini kita dari jam 20 sampai jam 10, jam 22, ya. Ini karena kita hanya insight-insight aja, insight-insight sama mindset. Nah, hari kedua itu nanti diisi sama Pak Akur, ya. Biasanya kalau hari kedua ini karena praktek, karena mempelajari ilmu-ilmu prakteknya itu lumayan, ya, bisa sampai jam 11, bahkan bisa sampai jam 12. Tapi saran saya teman-teman, ya, teman-teman itu nggak usah sampai malam-malam banget, ya, karena ada videonya bisa diulang-ulang lagi. Ada videonya bisa diulang-ulang lagi, ya. Bunda Zaki Kasmawati dari Kaltim. Oke, Bu, ya. Selamat bergabung, ya. Oke, saya langsung saja, teman-teman. Materi kita pada malam hari ini sudah saya rekam, ya. Sebentar. Apa? Oh, ini. Oke, materi kita jualan Oh, dimanapun pulang. wajib punya ini, ya. Oke, teman-teman, ini materi kita, ya. Yang pertama ini teman-teman perhatikan, ya. Teman-teman perhatikan panah-panahnya, ya. Rumah identitas ini kita sebut adalah website, ya, teman-teman. Jadi apapun yang kita mainkan, teman-teman, ya. Apapun media yang kita mainkan itu dia diarahkan ke sini. Oke, diarahkan ke sini, ya. Rumah identitas, ya, misalkan kita punya TikTok itu diarahin ke sini, ya, punya YouTube diarahin ke rumah identitas atau ke website. Kalau kan kita canvassing juga diarahin ke website, lain-lain diarahin ke website, ads juga kita diarahin ke website, ya. IG dan seterusnya, ya. Google juga ke website. Lalu kita perhatikan panah dari website ini ke data. Nah, kenapa harus ke data, ya, teman-teman? Real, ya, data ini adalah pasar kita, ya. Ini pasar orang lain, ini pasar orang lain, ini pasar orang lain. Data ini adalah pasar kita. Seperti kita ketahui, ya, teman-teman semua, kalau kita lihat dari sejarah, ya, Facebook itu, ya, berhasil, ya, diperkenalkan oleh Google, ya, oleh Friendster, oleh apa, ya, yang sebelum pendahulunya. Nah, jadi sebagian pemain Google itu ada yang main juga di Facebook. Marketplace, ya, marketplace kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu dari Google juga. Karena waktu awal-awal dulu sebelum dia bisa memenangkan persaingan di Google, itu sulit banget marketplace ini untuk apa namanya? Untuk berkembang karena pembeli yang ada di dalamnya, ya,
Marketplace ini pembeli yang ada di dalamnya hanya mereka yang beli produk buat dijual ke website waktu itu. Oke, nah lalu setelah itu muncullah ya, belakangan ini muncullah yang namanya TikTok, teman-teman ya. Muncullah yang namanya TikTok. TikTok disukseskan oleh siapa? TikTok itu disukseskan oleh siapa? Oleh Facebook. Karena sebagian data-data dari Facebook, membernya Facebook itu lari ke TikTok karena dia beriklan di Facebook, dia beriklan di YouTube gitu kan. Beriklan di Facebook, dia beriklan di TikTok, di YouTube. Oke, begitu juga di IG ya. Beriklan juga di IG. Nah, jadi orang yang punya TikTok itu dulunya rata-rata punya TikTok, bahkan sampai sekarang punya dua-duanya. Ya, oke. Nah, lalu kita KLD disukseskan oleh siapa? KLD harus disukseskan oleh siapa? Jadi kita harus ya, kita harus bisa mengikuti apa yang telah mereka kerja, yang telah mereka lakukan. Selama ini kita bermain-main di semua media itu hanya untuk jualan, setelah itu udah, hanya untuk ngerumpi-rumpi, setelah itu ada. Kita tidak terpikir untuk memindahkan data. Kita tidak berpikir untuk memindahkan data dari data TikTok masuk ke data kita, dari data Google masuk ke data kita, dari data Facebook masuk ke data kita, dari Marketplace masuk ke data kita, dari Instagram masuk ke data kita. Data ini adalah pasar kita. Yang sangat simpel saya bisa sebutkan salah satunya adalah grup WA atau database kita yang sudah kita save. Ya, ini grup WA ini menjadi pasar kita. Nah, selama ini yang kita lakukan ya hanya memikirkan sudah juara, sudah pecuan ya udah gitu ya. Sudah dapat closingan di Facebook ya udah, data ini kita biarkan terbengkalai. Nah, setelah teman-teman ikut KLD ini jangan sampai terjadi ya. Semuanya ya customernya teman-teman tuh dikumpulin dalam satu ini ya, dalam satu grup WA. Ya, dalam satu grup WA, yang grup WA itu bisa teman-teman bina atau masukin ke database, masukin ke Excel, masukin ke apa ya. Karena data yang teman-teman terima itu udah ketahuan itu siapa. Oke ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi dari semuanya itu akan berakhir ke data. Kalau kita udah mempunyai pasar data ini, semua ini hilang, semua ini hilang. TikTok hilang, YouTube hilang, ini semuanya hilang. Kita masih bisa jualan di data kita. Nah, mindset ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini gimana caranya agar teman-teman di Facebook kita bisa dapat datanya. Selain kita ngobrol di Facebook, kita juga ngobrol di WA, di grup WA kita. Karena saat ini memang, atau kita dapat datanya, kontaknya mereka ada di nomor handphone, ada di handphone kita semuanya. Nah, itu gimana caranya? Ya, nanti ini akan kita pelajarin di KLD. Bagaimana cara membuat e-book yang teman-teman bisa mendapatkan data mereka, bagaimana kita cara ngajarin ilmu yang sudah kita ajarin KLD, teman-teman ajarin lagi, ya, dan seterusnya, ya. Oke. Saya akan jelaskan Google, ya. Google, ya. Keunggulan Google itu apa? Saya cek sudah direkam tadi ya? Rekam. Oh, sudah kayaknya. Oke, sudah direkam. Oke ya. Google ya. Google itu pasarnya sudah terbentuk, ya. Pasarnya sudah terbentuk, optimasi jangka panjang. Jadi Google itu pasar yang sudah kebentuk. Udah lama nggak pernah ngikutin kayak gitu. Oke, saya mute dulu ya. Oke, ya. Google itu adalah pasar yang sudah kebentuk. Diibaratkan kita datang ke pasar mobil gitu kan. Itu semua orang jualan mobil gitu ya. Sudah kebentuk, ya. Lalu optimasinya jangka panjang. Jika kita mengoptimasi Google, ya kita mengoptimasi Google, hari ini kita optimasi, hari ini kuat, dia bisa, hari ini dia sudah bagus. Jika kita nggak salah cara main awalnya, teman-teman, jika kita nggak salah cara main awalnya, ya di Google ini, itu teman-teman bisa jangka panjang.
bisa kepake untuk tahun depan, bisa kepake untuk tahun bahkan sampai 10 tahunan itu masih kepake optimasi dari teman-teman. Kerjanya hanya ya paling 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, teman-teman ya. Nah, ini ada cara mainnya. Google itu hot market. Apa sih itu hot market gitu ya? Kita bisa lihat di sini ya. Funnel hot market misalnya. Kita bisa lihat gambarnya ya. Nah, hot market. Nah, ini. Inilah ya. Nah, ini. Google itu posisinya udah di sini. Ya, sementara kalau kalau apa namanya? Kalau sosmed tuh di sini. Kalau sosmed perlu proses teman-teman untuk ngajak dia ya perlu proses jangka panjang untuk mencapai hot. Nah, kalau Google itu ya dia sudah hot ya. Istilahnya orang yang datang ke kita, kita dapat WhatsApp, kita dapat WA, kita dapat lead dari Google ini biasanya mereka yang sudah niat. Yang sudah niat gitu ya. Niat untuk belanja, untuk jajan ke kita ya. Kalau sosmed itu masih posisinya di call. Oke ya. Pasarnya itu berkembang. Ya, pasarnya itu berkembang ya. Nambah ya teman-teman, walaupun penambahan pasar di Google itu tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu banyak tapi terus berkembang dari tahun ke tahun gitu kan, itu berkembang. Nah, Google itu ya kalau Google itu adalah kepercayaan. Orang trust beli di Google ya. Kenapa bisa trust beli di Google? Ya naikinnya aja sulit gitu kan, apalagi untuk apa namanya naikin mengoptimasi ya produk untuk agar bisa ditemukan di Google aja sulit ya. Pastinya mereka yang serius yang bermain organik ini ya. Lalu Google itu pencariannya relevan ya. Apabila kita cari misalkan kita cari produk A gitu kan, produk A yang muncul itu sampai ke halaman berapa itu ya produk A ya. Nah, Google itu adalah tempat produk-produk yang sudah dikenal, teman-teman. Jadi Google ya, teman-teman ya. Google itu mesin pencari. Mesin pencari itu produk-produk yang ada di mesin pencari ya. Kalau kita ngomongin produk ya, itu adalah produk-produk yang sudah dikenal ya. Yang sudah dikenal seperti apa? Herbal, obat asam urat ya, skincare gitu kan, obat pemutih wajah ya, obat penghilang flek hitam ya, jasa sumur bor, jasa servis AC, apa itu sudah dikenal karena bahasa keyword-keyword yang saya sebutkan tadi itu sebelumnya puluhan tahun yang lalu sudah ada. Ini sudah yang dikenal. Dan semua produk yang nantinya akan berlabuh menjadi produk yang sudah dikenal. Contoh ya, tahun 2015 pom mini ya, pom bensin mini itu kan nggak begitu dikenal. Yang nggak begitu dikenal. Lalu setelah itu sekarang ya itu sudah dikenal, udah di Google banget, bahkan persaingannya tinggi banget. Kalau kita main di Google awalnya belum apa-apa, tidak begitu dikenal dan akhirnya sekarang menjadi produk yang dikenal. Ya udah orang nyarinya di Google karena sudah umum ya. Apapun itu ketika dia sudah dikenal dia akan masuk ke mesin pencari ya. Seperti itu ya. Oke. Ketika kita berbicara kelemahan, keunggulan, tentu juga kita adalah membicarakan kelemahan, ya teman-teman. Kelemahan Google itu market size-nya terbatas. Market size-nya terbatas. Saya kasih contoh, teman-teman. Contohnya sebuah produk, misalkan jasa akikah. Jasa akikah ya 5 tahun yang lalu itu eh, market size-nya misalkan hanya ya sejumlah penduduk misalkan hanya 100 ya. Itu perkembangannya sampai 5 tahun kemudian itu untuk 2 kali lipat itu sangat-sangat tidak memungkinkan ya, kemungkinan naiknya 10%, 5% dan seterusnya ya. Oke, kenaikan permintaan ya, kenaikan permintaan atau ya kenaikan permintaan terhadap jasa akikah ini itu diiringi dengan kenaikan para pemainnya juga, para supply-nya juga gitu. Ya, jadi
Kalau permintaannya naik dari misalkan dari 100 ya, dari 100 ke 1000, artinya pemainnya juga tambah banyak. Pemainnya tambah banyak, bayangin ya teman-teman. Tahun lalu, oke, kita bikin angkanya begini. Tahun 2015 pemain akikah di Bekasi itu cuma 10 orang, ya, cuman 10 orang. Nah, tahun 2023 sekarang ya, tahun 2023 sekarang itu pemainnya nambah jadi 50 orang, bahkan mungkin sampai 100 orang sama reseller-resellernya. Oke ya. Nah, artinya pasar itu kebagi, teman-teman ya. Pasar itu kebagi makin kecil market size-nya. Ya, market size-nya terbatas, tapi yang bisa kita ambil makin sedikit. Karena apa ya? Karena apa namanya? Permintaan juga tidak terlalu banyak, perkembangannya tidak terlalu tinggi. Beda dengan sosmed ya, ads ya, sosmed ad ya, dia bisa nawarin ya. Dia bisa nawarin misalkan dia main sosmed ya kan, orang yang nggak niat kalau produk akikah kan nggak bisa, orang yang nggak niat dipaksa akikah kan nggak bisa teman-teman ya. Tapi kalau produk-produk yang cocok di sosmed banget gitu kan, yang cocok di sosmed banget misalkan orang nggak pingin apa, nggak ada keinginan untuk beli skincare, tahu-tahu ditawarin terus menerus, iklannya nongol dan seterusnya, ditawarin terus, akhirnya jadi ada keinginan, jadi dia bisa bisa memperbesar sendiri pasarnya. Nah, kalau di Google enggak, karena di Google itu orang yang mencari, bukan kita yang menawarkan. Oke, itu kelemahannya ya, tapi ada solusi pastinya ya. Kita sebutkan keunggulan, kita sebutkan kelemahan, tapi juga kita sebutkan solusinya. Pembeli banyak pilihan. Ketika kita searching jasa akikah Bekasi, itu pilihannya banyak banget. Mau pakai akikah siapa gitu. Jadi kompetitor tuh nambah terus, sehingga ini kita sebutkan kelemahannya. Ya. Nah, solusinya dominasi keyword. Keywordnya kita banyaki atau kita dominasi web, agar pasar yang jumlahnya 100 itu ya berapa persen bisa kita dapatkan. Ya, misalkan yang awalnya kita cuma 10% karena kita dominasi keyword atau kita dominasi websitenya, maka ya 30% kita bisa kuasain. Bahkan teman-teman kalau di sini ya, satu lagi solusinya ada, kita tambah peternakan page. Iya, kenapa kita harus bikin ternak page? Karena di sini market size-nya terbatas, dan semakin lama ya market size-nya terbatas, dan bagi kuehnya ya, bagi pasarnya itu makin lama irisannya makin kecil-kecil, maka di sini kita wajib ya, solusinya adalah kita memperbanyak produk, sehingga walaupun di satu produk itu irisannya kecil-kecil, tapi kalau produknya banyak, kalau produknya banyak, itu sudah memperbesar revenue kita juga, memperbanyak revenue kita juga ya teman-teman ya. Oke, ini Google ya. Nah, dari sisi ketahanan optimasi ya, optimasi jangka panjang, itu adalah Google ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman KLD wajib memahami bahwa belajar SEO, belajar mengoptimasi sebuah website agar bisa kuat di mesin pencari ya, baik itu Google, baik itu Bing, adalah kita harus pelajari SEO. Ya, SEO yang nanti teman-teman 4 hari ke depan akan teman-teman pelajari. Ya, ini dari Google, paham ya? Jadi Google ini ya untuk produk-produk yang dicari, produk-produk yang sudah dikenal ya. Seperti itu. Berikutnya masuk pada Facebook. Jualan kepada teman. Facebook ini keunggulannya enak ya, kita kumpulin teman-teman kita dalam Facebook kita ya. Ini kita kumpulin mereka, kita bisa jualan kepada mereka. Beli dong, ini produknya tak posting di Facebook ya, gitu ya. Lalu yang kedua tuh keunggulannya personal branding. Ketika kita membicarakan terus-menerus tentang apa yang kita miliki terus-menerus ya, diselang-seling ya,
kita bisa jualan, kita bisa edukasi, kita bisa apa, ini personal branding kita naik, maka kita akan dikenal sebagai si A gitu. Si A pedagang skincare, wah luar biasa skincare-nya ya kan. Saya kemarin beli sekian gitu kan, dan muka saya sekarang seperti itu ya, personal branding. Ya teman-teman ya. Nah kebetulan kalau saya di Facebook saya, itu saya personal branding juga. Personal brandingnya saya di Facebook itu ini ya teman-teman ya. Di Facebook itu saya jualan ya. Saya jualan, nggak ada ngegibahin, nggak ada apa ya. Saya jualan aja. Ya, saya jualan di Facebook, jualan atau informasi-informasi ya. Sabtu depan Kopdar mempertemukan supplier vendor dengan para digital marketer di Bekasi gitu ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini kita jualan atau memperkenalkan hal-hal positif lainnya ya. Sama bercanda dikit lah ya, teman-teman ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, jadi teman-teman ya, Facebook itu kita bisa buat personal branding. Karena saya setiap hari ngomongin SEO, saya setiap hari ngomongin digital marketing, setiap hari saya ngomongin itu, akhirnya saya dikenal sebagai orang digital marketing. Ya. Nah, Facebook ini bisa interaksi langsung. Kita bisa, oh ini teman kita yang lama, kita bisa japri, kita bisa ngobrol, bisa apa, itu kelebihannya. Lalu di Facebook itu kita bisa milih target market yang dan dijadikan teman. Kita bisa apa namanya milih target market dan kita jadikan teman. Nah, di Facebook ini ya, saya punya cerita dari seorang pengamen Yogyakarta. Saya waktu itu dicengin sama dia. Dia bilang gini, kamu ilmunya tinggi, banyak ngerti ini itu dan lain-lain ya, omsetnya segitu-gitu aja. Dicengin sama saya dong, ngertinya cuman Facebook dengan teknik love. Ya, Facebook dan dengan teknik love omset saya bisa miliaran katanya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan sederhana. Karena dagangannya pupuk, teman-teman ya. Karena dagangannya pupuk, maka dia nyari orang-orang yang di Facebook tersebut yang ngomongin tentang perkebunan. Jadi yang 5.000 pertemanannya itu semua yang berhubungan sama perkebunan. Ya. Ya, karena jumlahnya sekian banyak, dia add pertemanan. Nah, dia aktif. Dia aktifnya bukan nge-like, tapi nge-love. Biasanya kita kalau nge-like aja mah orang biasa aja, tapi kalau nge-love penasaran kan, ini kok nge-love terus gitu kan. Lalu ngajak kita ngobrol, kadang nimpalin ngobrol di ini. Akhirnya ketika kita minta pertemanan sama dia, dia akan terima. Nggak taunya manajer perkebunan, nggak taunya supervisor perkebunan, nggak taunya pemilik perkebunan gitu ya. Nah, kita bisa jualan. Pak, saya ini karena sudah ada kedekatan, ya akhirnya kita bisa jualan. Nggak perlu pakai ads juga ya kalau seperti itu, tapi harus kudu sabar ngumpulin 5.000 satu persatu, satu persatu yang memang tepat. Ya, terkadang kita lucu ya, kita ngomongin omset, pingin omset miliaran, pingin omset ratusan juta, puluhan juta, tapi disuruh melakukan hal yang sederhana sebenarnya nggak pakai mikir, ya. Contoh nih, add pertemanan yang sesuai. Teliti, oh nih bener nggak dia nih ada hubungannya dengan dagangan saya, gitu kan? Oh bener, pilih add pertemanan, terus ajak ngobrol. Ya, itu teman-teman. Kalau itu teman-teman lakukan sekian ribu pertemanan di Facebook teman-teman itu sesuai dengan target market sama produk teman-teman, ya, itu bakalan ini ya, bakalan apa namanya, mudah kita untuk ini, untuk bisa jualan kepada mereka, ya. Bakalan banyak ya dimudahkan kita untuk bisa jalan kepada mereka. Dan itu kan bukan pekerjaan sulit. Nge-add ini tidak sulit, nggak pakai mikir juga. Nah, tapi kenapa kita nggak lakukan? Padahal jika kita lakukan, kan sudah banyak ya mereka yang sudah terbukti melakukan seperti itu. Nggak harus kita agar berhasil itu harus punya pengalaman pahit dulu, nggak harus ya teman-teman ya. Kita agar berhasil tiru pengalaman orang yang sudah berhasil. Kita belajar dari pengalaman orang yang sudah berhasil, ya. Jangan mikir nanti kalau udah saya kumpulkan ini terus enggak, terus tidak
tidak berhasil ini gimana. Yang namanya juga hidup di dunia gitu ya teman-teman ya. Kita sekolah dari SD sampai SMA ya. Kalau ujung-ujungnya nganggur buat apa sekolah? Tapi kenapa kita masih sekolah? Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya jalanin aja dulu ya. Jadi ikhtiar hasil itu berbanding lurus dengan ikhtiar kita. Oke ya, di Facebook ini, jadi kita kalau punya Facebook, teman-teman, jangan lupa personal branding. Jangan lupa personal branding, jangan ngegibahin orang, jangan kita ngomong lah, nggak usah malu-malu dagang di Facebook. Ya, ngasih ya bercanda-canda boleh gitu ya, tapi terus dagang, terus kita jelaskan produk kita secara serius, kita memberi di Facebook gitu ya, teman-teman ya. Oke, ya ini Facebook keunggulannya ini banyak sekali ya. Ini organik, belum lagi yang ads gitu ya. Lalu kelemahannya apa? Membangun pasar. Ya kan nggak bisa kita join Facebook udah langsung banyak ini, enggak, dibangun dulu ya, berbulan-bulan. Sama SEO juga seperti itu ya, berbulan-bulan ini kita add pertemanan pelan, jangan seradak seruduk, jangan asal add. Ada yang nge-add cantik sedikit diterima gitu ya, diterima. Kadang-kadang itu hanya apa namanya klonengan dan lain-lain. Dilihat dulu ya teman-teman ya, dilihat dulu apa backgroundnya, ini cocok nggak, oh iya cocok, terima pertemanan. Nah, kalau teman-teman ragu ya, karena Facebook teman-teman sekarang ini adalah Facebook yang teman-teman apa namanya, pertemanannya itu adalah teman-teman kampung, teman-teman sekolahan, teman-teman itu bikin Facebook satu lagi yang semua pertemanannya adalah target market ya, yang semua pertemanannya adalah target market ya. Seperti kemarin ini ya, eh, saya kan pertemanan Facebook saya kan orang digital semua gitu ya, orang digital semua gitu kan. Terus saya posting beberapa minggu yang lalu obat stamina pria. Di komen tidak banyak yang ini, yang komen apa ya, paling ada komen sedikit, tapi yang japri nanya harga, yang beli itu banyak ya teman-teman ya. Iya. Jadi digital marketing ya, mereka-mereka ini karena bapak-bapak semua, terus saya posting produk itu masih nyambung ya teman-teman ya. Oke ya, membangun pasar. Oke. Kelemahannya kita harus membangun dulu ya, cari orang yang benar-benar pas. Lalu pasarnya tidak stabil. Nah, kalau kita udah berniat untuk personal branding di sosmed, khususnya di Facebook ini ya teman-teman, kita harus konsisten, konsisten ya. Konsisten apa? Setiap hari pagi uploadnya, postingnya apa, siang postingnya apa, malam postingnya apa. Saya berasa banget loh teman-teman ya. Sejujurnya saya itu males posting-posting di Facebook itu ya. Dulu juga saya di Facebook itu tidak ini ya. Setelah saya berkenalan tahun berapa, 2014, banyak teman-teman yang lain baru saya aktif di Facebook. Ini Facebook kedua saya yang ini ya. Dulu Facebook pertama saya itu sudah mentok di 5.000, setelah itu nggak bisa login lagi, bermasalah 8 bulan. Setelah bisa login lagi, saya udah aktif di Facebook ini yang sekarang ya. Pasarnya nggak stabil teman-teman, kalau kita nggak konsisten sayang. Kalau kita konsisten, misalkan sehari 3 kali posting apalah gitu kan, itu semakin naik, semakin performanya semakin bagus ya. Oke. Kelemahannya tadi harus update rutin juga ya, teman-teman. Harus interaksi rutin. Kita jangan maunya posting aja, kita maunya di like orang aja, maunya di komen orang aja. Kita juga harus aktif ya. Kita juga harus aktif punya to-do list. Hari ini saya akan melike dan mengkomen sekitar 300 pertemanan saya. Wah, itu kalau teman-teman lakukan luar biasa ya. Oke, interaksi rutin. Yang berikutnya masih numpang. Kalau algoritmanya berubah, ya kalau ya macam-macam lah suka-sukanya kalau kalau numpang ya. Bisa-bisa kok performan kita ini tahu-tahu hilang dan seterusnya ya. Akun kita hilang dan lain-lainnya. Solusinya ya, solusinya adalah update rutin. Update rutin, lalu interaksi rutin,
Yang berikutnya kita punya website atau link bio. Kenapa? Postingan-postingan kita itu ya yang ada di sosmed kita itu kita kasih link bio atau website ya. Nanti dipasang juga pixelnya sehingga mereka yang udah pernah berkunjung baik dari manapun ke website kita akan kebaca pixelnya dan bisa diiklankan di Facebook ya. Nah, ini IG. IG hampir sama ya. Jualan kepada follower, personal branding, interaksi langsung, bisa memilih target market, disuggestkan kepada siapa aja, lebih cepat menggoda pengunjung karena konten visual, foto dan video. Kalau IG itu seperti ini. Kelemahannya hampir sama sosmed semuanya. Membangun pasar tidak stabil, harus update rutin, interaksi rutin, terus-menerus memperbaharui strategi. Terus-menerus memperbaharui strategi. Ya, nanti kita akan diajarin ini teman-teman ya. Bulan ini saya mau ngomongin tentang ini, bulan besok saya mau ngomongin tentang ini, tapi masih dalam satu niche ya, nyambung lah gitu ya. Nah, solusinya hampir sama dengan Facebook, teman-teman ya. Marketplace. Nah, marketplace ini keunggulannya teman-teman ya. Diiklankan semua media internet ya, semua media internet artinya sumber traffic dari semua penjuru. Ini juga kalau kita pakai yang berbayar ya teman-teman ya. Kenapa diiklankan dari semua media? Dia ada di Google, dia ada di Facebook, dia ada di ini ya. Jadi trafficnya itu marketplace ini keunggulan tuh ada dari semua penjuru. Yang pertama itu dari semua media-media yang dia iklankan ke situ, ya. Lalu yang kedua itu adalah dari traffic dari traffic yang ada di marketplace tersebut. Ya biasanya kan apa namanya mereka-mereka yang sudah install apps-nya, aplikasinya itu suka berkunjung terus-menerus nyari-nyari produk unik dan seterusnya itu keunggulannya. Kelemahannya apa? Sama, harus update rutin, kunjungan rutin, algoritma berubah-ubah gitu. Pemilik marketplace ikut jualan. Nah, ini ya ending-endingnya nanti pemilik marketplace akan ikut jualan. Ya, kita yang ngegedein, kita yang ini ngegedein, dia ikut jualan juga nggak masalah lah. Yang penting kita sudah dapat hasil dari mereka gitu ya. Pemilik pabrik bisa menjadi prioritas ya. Saya banyak dapat keluhan dari teman-teman. Perasaan dulu waktu awal-awal saya tuh rame banget penjualan saya ininya. Tapi setelah pabrik ikut jualan juga jadi sepi produk saya. Itu teman-teman marketplace sering seperti itu ya. Oke, yang kelemahannya berikutnya masih numpang. Solusi ikut semua cara main marketplace ya. Ini update rutin, interaksi rutin ikut semua cara mainnya dia ya. Nah, TikTok itu sama kayak pasar malam teman-teman ya. Pasar malam awalnya sih kita pingin mau lihat orang goyang-goyang, kita mau lihat video-video apa, lalu setelah itu ketemu pedagang, ya ketemu pedagang dan kita beli. Nah, sama si TikTok ini dioper-oper tuh ini ya apa namanya tayang dioper-oper ke kita siapapun, bahkan TikTok ini kelebihannya itu walaupun tidak ada subscribernya tapi dia bisa viewernya bisa banyak ya. Nah, jadi TikTok seperti jualan di pasar malam teman-teman ya. Orang pingin lihat hiburan terus lihat barang dagangan akhirnya tertarik juga buat jajan gitu ya teman-teman ya. Oke, ini keunggulannya ya. Bisa membuat pembeli tanpa sadar membeli ya, tadi itu membuat pembeli tanpa sadar membeli seperti itu. Kelemahannya sama ya, harus update rutin, kunjungan rutin, keterbatasan format konten, algoritma berubah-ubah, pemilik TikTok ikut jualan ya, bayangin ya. Ayo apa nah bisa saja 20% sampai 50% mereka ikut jualannya, tapi nggak apa-apa lah kalau masih menguntungkan kita silakan kita pakai gitu ya. Pembayaran tidak langsung. Nah, marketplace TikTok ini pembayaran tidak langsung, nunggu ya teman-teman ya. Iya kalau modal kita berlapis ya. Jadi nunggu ya.
nunggu bisa jadi ketika penjualan lagi bagus-bagusnya, permintaan banyak ya, ketika kita udah siapkan untuk permintaan pertama, nah sementara permintaan masuk kita udah nggak punya uang lagi buat stok barang dan lain-lain ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, keterbatasan apa namanya pembayaran tidak langsung gitu ya, lalu masih numpang, kita masih numpang di situ, suka-suka dia mau ngapain ya, suka-suka sosmed mau ngapain, yang penting kita ngikut aja ya teman-teman. YouTube ya, oke. YouTube itu jualan dengan video edukasi, kita mau belajar di YouTube gitu ya. Lalu konversinya tinggi. Kenapa konversinya tinggi kalau kita jualan ya? Karena dia udah ngelihat peragaan kita, udah ngelihat kita seperti ini nih ngomongnya di depan kamera dan lain-lain, itu kelihatan juga muka kita ya. Kepercayaannya tinggi, konversinya tinggi juga ya. Oke, cuan sampingan ya. Kita punya cuan sampingan kalau kita main YouTube itu ya. Pertama, kalau kita gunakan YouTube itu untuk jualan, bisa nggak sih YouTube dipakai buat jualan? Bisa gitu ya, teman-teman. Lalu cuan sampingannya apa? Cuan sampingannya ada yang ada AdSense-nya YouTube. Sekian banyak orang yang melihat, kita bisa kebagian ya. Bisa dimonetize juga, teman-teman ya. Oke. Berikutnya kelemahannya, ya kelemahannya itu adalah ya memang harus update rutin, kunjungan rutin ya. Solusinya hampir sama semua ya. Canvassing. Nah, canvassing ini sebenarnya keren banget ya teman-teman. Saya punya sahabat ya canvassing online, temen ya, canvassing online itu dengan cara ketemu nomor WA, dia WA-in aja semua orang gitu kan. Kalau kamu nggak suka tolong blokir saya. Kalau kamu suka ya silakan bagikan ke yang lain gitu kan. Seperti itu. Ya katakan kalau kamu nggak suka ya saya bisa hapus data kamu dari ini saya. Nah disampaikan seperti itu. Luar biasa, cepet banget teman-teman ya. Cepet banget ya. Jadi bisa menargetkan langsung ke konsumen. Mencari target market di semua media yang bisa dilakukan dengan mudah. Ya. Itu kalau kita canvassing. Contoh kalau kayak kita nih teman-teman KLD. Teman-teman KLD ini calon customer-nya nanti, karena KLD karyawan lepas digital keluar dari KLD ya. Keluar dari KLD mempunyai ilmu digital. Target market dari teman-teman KLD itu siapa? Semua yang ada di Google, di pencarian, semua yang ada di apa namanya di sosmed. Itu target market ya teman-teman. Bisa nggak sih di canvassing? Bisa ya. Nah, teknik canvassing atau teknik kita japri-japriin orang ya, baik di WA, baik itu inbox, baik itu adalah kita mempunyai lead magnet. Kita mempunyai lead magnet agar mereka mau bergabung sama kita, masukin ke mana? Masukin ke grup WA kita. Di grup WA baru kita ngobrol. Misalkan apa itu gitu, cara cepat mendapatkan lead. Nah, mau nggak saya kasih tahu, mau nggak saya kasih e-book ya cara cepat mendapatkan lead. Kalau mau silakan bergabung di grup ini. Ya benar kita kasih tahu caranya. Caranya kita kasih tahu kan yang eksekusi mereka. Ya kalau mereka nggak eksekusi ya tidak berhasil. Ya. Tapi kalau mereka eksekusi itu ya kemungkinan besar bisa berhasil lah, kita kasih tahu caranya sehingga semua bergabung ya. Nah, teman-teman KLD ya teman-teman karyawan lepas digital enak banget ya. Enak banget target marketnya kelihatan di depan mata. Beda kalau kita punya produk ya. Kita punya produk skincare, kita punya produk apa namanya? Kita punya produk misalkan produk-produk lain lah ya. Kalau ini kelihatan target marketnya siapa? Target marketnya adalah semua pembisnis, baik pembisnis kecil sampai pembisnis besar. Itu ada di mana? Ada di pencarian Google. Ya, tawarin aja yang halaman-halaman 10, halaman 1, halaman 2, halaman 3, nggak usah tawarin. Ya halaman 4, halaman 5 sampai halaman 10. Yuk mau nggak saya ajarin cara cepat dapat lead. Bergabung sama saya masuk ke grup sini. Bergabung teman-teman ya. Nah, biasanya ya, canvassing ini kita bisa jualan langsung, bisa juga kita apa namanya,
Bisa kita masukin ke grup ya. Mencari target market di semua media. Oke, udah ya. Kelemahannya cari data manual. Cari data manual kalau mau ya, kalau mau dapat hasil yang benar-benar bagus itu ya, canvassing. Bisa nggak sih pakai apa? Pakai tool-tool bisa ya, tapi tool itu ya dicoba aja dulu ya, kalau toolnya datanya benar gitu kan, sah gitu ya. Lalu kirim penawaran manual satu persatu. Jika tidak berhati-hati, media pengirim informasi bisa diblokir. Nah, jika kita nggak apa namanya nggak hati-hati, baik itu WA, udahlah saya mau ngirim satu hari ini 1.000 di inbox Facebook, ya bisa-bisa diblokir kita, ya. Begitu juga dengan di WA ya. Dianggap sebagai spam jika informasi yang disebar tidak sesuai ya. Dianggap sebagai spam, ngapain nih nyepam gitu kan, seperti itu ya. Solusinya apa? Kita bikin lead magnet, kita pelajari datanya, lalu kita buat link bio. Link bio ini tetap harus ya, karena ini adalah website ya. Oke. Ads ya, bisa memperbesar peluang. Kalau tadi yang organik itu apalagi Google ya, peluang tidak bisa dipaksakan untuk dibesarkan. Kamu harus akikah dong, ini bla 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 ya kan. Nggak bisa pakai kata itu, tapi kata yuk bakar kambing guling gitu. Nah, itu bisa teman-teman ya. Tapi kalau di ads ini ya, khusus sosmed ya, khusus sosmed ini bisa dibesarkan. Ketika kita sudah dapat winning ya kan, kita sudah dapat winning kayaknya bagus nih, langsung kita gedein, scale up, budget iklannya dinaikin ya. Omset bisa kita tentukan. Kalau di Google kita nggak bisa nentuin omset ya. Nah, tapi kalau di ads di Facebook ya, di ads selain Google ini bisa kita menentukan omset. Saya mau omset sekian ya, budget iklannya digedein. Ya, tapi tidak semudah itu juga. Ada risiko ketika kita bermain iklan. Ada risiko boncosnya, ada risiko ini, dan benar-benar uang keluar setiap hari ya teman-teman ya. Nah, karena itu ya, kalau saya menyarankan untuk teman-teman semua bahwa ya, kalau kita main apa namanya main di Google ya, kita main main apa, kalau kita pasang ads ya, kita main juga, bentuk juga organiknya teman-teman ya, bentuk juga organiknya. Kenapa ya? Organik ini yang akan menjadi pondasi ya. Kadang kita ya, kalau kita habis ngiklan gitu ya teman-teman, eh, boncos terus bingung, nggak ngerti mau berbuat apa-apa, lead langsung berhenti juga. Tapi kalau ada organik yang udah mulai bagus ya, kita bisa ditutupi oleh organik itu untuk omset kita ya. Nah, kelemahannya resiko karena budget harian ya, budget split test, nggak ucuk-ucuk. Kalau kita mau ngiklan nih, kita mau ngiklan udah langsung jualan gitu kan, tahu-tahu boncos ya. Ada namanya budget split test, misalkan 1 juta dites dulu nih, oh ya cocok untuk konten begini, untuk copywriting begini, ini kita langsung langsung inilah dapat winningnya, kita langsung apa namanya, scale up lah ya, scale up budget. Solusinya ya, riset market yang mendalam ya, riset market yang mendalam. Nggak bisa asal-asalan ya, kontennya harus kita bikin benar gitu kan, sesuai dengan lead magnet audiens kita, yang mungkin kita sudah ini ya, nanti di Facebook Ad itu nanti diajarin bagaimana cara mencari audiens dan lain-lainnya. Lalu lead magnet, bagaimana cara membuat lead magnet ya. Kalau membuat lead magnet ini nanti materinya saya yang menyampaikan, gimana sih bikin orang tertarik, bikin apa, seperti itu ya teman. Lalu link bio. Oke. Nah, data. Nah, keunggulan kalau data ya teman-teman ya, keunggulan kalau data itu adalah kita bisa komunikasi langsung. Kalau dari semua sosmed yang kita punya, dari semua penjualan yang kita punya ya teman-teman ya, kita masukin ke data. Ya, kita bisa komunikasi langsung seperti saya sama teman-teman di grup ya. Ketika saya mau menyampaikan ini, saya sampaikan. Ketika saya mau bikin kuis, teman-teman ngerespon. Ya, itu keunggulan data, bisa komunikasi langsung ya. Pemasaran dan promosi, kita bisa jualan di dalamnya ya. Yang penting ya, dagangan kita itu memang sesuai dengan kebutuhan data kita. Ya, teman-teman ya.
Nah, pelayanan pelanggan ya, ini pelayanan pelanggan harus diperhatikan, notifikasi dan pemberitahuan. Ya, ini lalu keunggulannya juga konversinya tinggi ya. Kalau data konversi tinggi, teman-teman ya, saya mau cerita. Beberapa bulan yang lalu kita pasang iklan, itu sehari 5 jutaan, 3 juta sampai 5 juta. Itu ya di atas 100 juta kan jatuhnya. Itu omset kita A gitu ya. 2 bulan belakangan ini ya, 2 bulan belakangan ini kita masang budget iklan cuman di bawah 10 juta dalam 1 bulan, yang sebelumnya ratusan juta itu. Omsetnya A juga sama, bahkan bisa lebih. Ya, bayangin jauh banget ya teman-teman ya. Nah, itulah kekuatan data ya teman-teman ya. Nah, kelemahannya proses mendapatkan data lumayan effortnya. Data tidak boleh kecewa. Data tidak boleh kecewa ya, yang memang didatangkan oleh kita. Ya, yang memang didatangkan oleh kita. Kalau dia salah pemakaian, mukanya rusak, itu nggak salah si pemilik produk karena kan udah dikasih tahu gitu ya. Solusinya kita buat produk berkualitas ya. Kita buat lead magnet ya. Komunikasi intens intens namun tidak ditentukan waktunya ya. Link bio link ya. Link bio ini adalah website ya, teman-teman. Nah, oke. Teman-teman ya, follower itu ya, follower, traffic bukan data. Follower sama traffic itu bukan data. Kita punya follower di Facebook kita ada 10.000 ya, sorry, di IG kita ada 10.000. Kita mendapatkan traffic di dalam website kita itu ada 10.000. Itu bukan data. Karena belum masuk, kita belum punya nomor teleponnya. Kita belum punya, ini kita belum pernah salaman sama dia. Ya, jadi ini follower bukan data ya. Data adalah pelanggan yang telah berbelanja, anggota grup WhatsApp kita, individu yang pernah berkomunikasi dengan kita, lalu kontak telepon. Itu yang disebut data ya. Meskipun bukan data, media sosial, meskipun bukan data, media sosial dan traffic bukan data, namun ya follower dan traffic situs web bisa memberikan wawasan mengenai tingkat kesadaran brand dan ketertarikan pasar. Ini teman-teman ya. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman emang benar-benar personal branding ya di Facebooknya. Kita mau ngomongin apa ya? Kita mau ngomong, oh saya mau bikin inilah e-book cara cepat kaya gitu kan. Tanya ChatGPT, masuk akal caranya, sebar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Data adalah pasar. Data adalah pasar. Oke ya. Ketika kita sudah punya pasar sendiri, udah rame, udah ratusan ribu pasar kita nggak main Facebook monggo, kita nggak main ini, kita kurang-kurangin main di situ juga monggo gitu kan. Kalau memang kita sudah lelah, ya kita main di pasar kita itu aja. Nah ya, ini teman-teman, ya sumber customer ya. Sosmed ya itu ditawarkan. Sosmed itu kita tawarkan, nih gitu kan. Sumber customernya dari situ. Sosmed kita tawarkan gitu ya. Lalu berikutnya Google itu yang datang ya, yang datang. Artinya sini antara sosmed kita harus aktif apa? Kita harus aktif nyamperin dengan iklan atau nyamperin dengan konten kita satu-satu di ini ya, itu nyamperin lah produk yang ditawarkan. Kalau Google yang datang. Nah, Google kenapa yang datang? Karena orang nyari. Nah, orang nyari ya, mereka nyari itu tentunya ya teman-teman, tentunya mereka yang nyari itu ingin apa namanya, mereka seseorang yang nyari itu ingin menemukan produk mereka dengan kata kunci yang mungkin berbeda-beda karena banyak orang ya, banyak banyak manusianya yang mencari ke Google tersebut dengan keyword yang beda-beda. Nah, karena kita mengetahui keyword yang beda-beda, akhirnya ya kita bikin website dengan keyword yang beda-beda juga agar klop nantinya ya. Nah, marketplace yang datang dan ditawarkan ya. Kenapa sih yang datang? Ya, yang datang ya mereka yang memang sudah biasa belanja di marketplace.
Mengapa sih harus ditawarkan marketplace sampai sekarang masih ada ngiklan? Jangan lupa hadiri belanja 212, itu kan ditawarkan. 212. Apa namanya? 12 gitu kan. 12 itu kan ditawarkan, ngajak. Yuk belanja di sini, terus diiklankan seperti itu ya. Nah, YouTube yang datang dan ditawarkan juga gitu kan. Oke, kenapa yang datang dan ditawarkan ya? Eh, kalau di YouTube yang organiknya ya, itu yang datang karena ada kita optimasi, bisa ketemu di Google, bisa ketemu di pencarian lainnya ya. Tapi kalau yang ditawarkan ya terkadang ya kita suka ini apa namanya? eh, kan di situ ada subscribernya, ada subscribernya. Kita nawarin ke subscribernya, kunjungin, lihat apa dan lain-lain gitu ya, ngajak. Nah, kalau ads ya, ads sosmed yang datang bisa scale up untuk ya ini. Jadi kalau untuk sosmed itu bisa di scale up. Kalau iklan yang di ini bisa bisa di scale up teman-teman. Wah, saya mau pokoknya yang beli sama saya jumlahnya pengiriman satu hari ini 1.000, ya gedein budgetnya. Jadi akan nyari orang-orang, akan bersikukuh ngasih, memunculkan atau nawarin ya kepada siapapun. Ini sosmed ya. Untuk Google, market size-nya sesuai dengan pencarian, tidak bisa di scale up ya. Ya, kita sering muncul di Google ya, tapi pasarnya segitu-gitu segitu-segitu juga gitu. Kalau nggak dapat sama kita ya sama orang lain gitu ya. Nah, gitu ya, nggak bisa di scale up dalam waktu dekat ya. Karena tapi kalau untuk setahun, 2 tahun itu ada penambahan ini, penambahan pasar ya. Berikutnya karena mengikuti behavior pasar. Oke ya. Oke, ini kita berbicara jika tutup ya. Sosmed jika tutup ya. Sosmed jika tutup apa ya? Akan ada sosmed baru yang muncul. Sosmed tutup ya kan, akan ada sosmed baru yang muncul kayak waktu itu Friendster tutup, ada Facebook gitu ya. Oke, lalu Anda harus bangun dari awal. Jika tutup, ini sosmed nih tutup nih, IG tutup, ya muncul sosmed baru, harus bangun dari awal. Posting produk lagi, cuap-cuap lagi, bikin konten lagi, harus bangun dari awal ya. Lalu cari follower baru. Jika tutup, udah dibangun, cari follower baru ya. Berinteraksi rutin kembali. Kalau sosmed tutup ya, ada sosmed baru, kita berinteraksi rutin kembali. Nah, kompetitor Anda akan sejajar dengan Anda, tapi Anda akan tetap sulit mengalahkan kompetitor Anda karena kompetitor Anda punya data dan tinggal share aja. Jadi maksudnya gini, ketika sosmed itu tutup, terus kompetitor Anda yang udah jawara sebelumnya itu hanya akan sama dengan Anda. Sama-sama posting baru gitu, di posting baru sama-sama gitu ya. Tapi ya untuk kompetitor Anda yang followernya lebih besar dan dia berhasil menjadikan follower tersebut menjadi data, dimasukin ke grup WA atau ada di kontak teleponnya atau ada di database manapun ya, teman-teman, di database yang sudah dia simpan gitu kan. Ketika dia punya sosmed baru, dia akan sebar. Hai teman-teman, guys, sosmed yang lama saya mati ya, sudah nggak kepake lagi karena dia juga sudah tutup ya. Teman-teman tahu semua ini sosmed baru saya. Silakan follow, blung 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 gitu ya. Pada follow semua. Kalau dia sudah punya data. Berarti ketika dia udah sebar informasi seperti itu, Anda pun sama menyebar ya. Dia akan tetap di atas. Si sosmed ini dia akan tetap di atas karena dia sudah mempunyai data dan dia bisa berkomunikasi langsung. Bayangin ya, saya punya pengalaman hilang itu 20.000. 20.000 apa namanya follower saya. Isinya wanita semua, emak-emak semua isinya. Itu IG itu saya pakai untuk iklan waktu itu. Saya hitung-hitung iklannya ya itu sampai MM-an lah ya, sampai MM-an saya hitung-hitung sehingga saya dapat 20.000. Itu real dari iklannya, istilahnya pada saat itu ketika saya posting apa aja itu yang beli ada aja. Saya posting ada, kan saya posting jarang-jarang tapi setiap posting ada aja yang beli. Hilang teman-teman ya.
dan hilang. Setelah itu saya punya datanya. Saya punya datanya, cuman waktu itu datanya enggak saya masukin ke grup WA ya. Datanya ada data resi, ada data Excel, itu belum kita kumpulkan ya. Belum kita sebar juga. Bisa nggak sih diolah? Bisa ya. Tapi kebetulan kita sudah nggak fokus di produk itu lagi ya. Memang barangnya masih ada tapi nggak fokus di situ. Jadi datanya masih dibiarkan aja. Tapi ada, kalau kita mau sebar ya, kita mau sebar, ini ada IG baru nih ya, produk kami ini gitu kan, nanti mereka akan nge-follow lagi ya. Jika sosmed tutup ya, akhirnya apa? Kompetitormu yang punya data akan tetap menjadi jawaranya di situ. Nah, mesin pencari ya, Google. Jika mesin pencari Google ini tutup, akan ada mesin pencari baru yang muncul. Akan ada mesin pencari baru yang muncul. Lalu Anda tidak perlu membangun baru website, cukup website yang sudah Anda. Jadi ketika ada mesin pencarian baru, kita nggak usah bangun website, cukup website yang sudah ada, gitu ya. Lalu web Anda akan dirayapi tanpa harus inspeksi URL, ya. Jadi kalau seandainya mesin pencari baru ya, mesin pencari baru muncul ya teman-teman, mesin pencari baru muncul menggantikan Google, itu kita nggak disuruh untuk kamu inspeksi dong, enggak. Dia akan ngambil data kita sendiri karena dia lagi butuh data kita. Untuk menjadi sebuah mesin pencari ya data harus banyak. Apalagi di baru masuk di Indonesia, data harus banyak. Jadi tanpa harus add URL, tanpa harus inspeksi, kita udah dirayapi sendiri. Karena cara kerjanya mesin pencari seperti itu, ngambil. Ya, bukan kita yang masangin tapi ngambil. Ya, awal-awal. Walaupun sekarang ini kita yang masangin, ya setelah itu baru mereka ngambil, ya inspeksi. Ya, tapi cara kerjanya di awal-awal itu memang ngambil semua teman-teman ya. Lalu kompetitor Anda yang jawara bertahun-tahun menjadi sejajar dengan Anda. Ini kok susah banget sih naikinnya? Bertengger dia bertahun-tahun gitu kan. Gimana ketika mesin pencari tutup? Ya dia akan sejajar dengan Anda ya. Dia akan sejajar dengan Anda. Jadi berkompetisi lagi, beda sama sosmed ya. Teman-teman itu ya. Oke. Market yang paling stabil walaupun awal perlu effort yang luar biasa ya, luar biasa. Setelah stabil bisa akan semakin stabil dan tidak perlu melakukan kegiatan rutin apapun. Kalau Google ini marketnya stabil. Setelah dia stabil udah biarin aja ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Ini. Jadi intinya data ya. Saya mengajak teman-teman KLD untuk fokus sama data ya. Lalu paham yang setelah data kita fokus pada website dan Google, baru setelah itu main sosmed lah ya, main sosmed ya, karena main sosmed ini nggak bisa ditinggal-tinggal teman-teman ya. Main sosmed apa, tapi kalau main Google itu masih bisa ditinggal-tinggal dan dia tetap bagus. Oke ya, ini adalah market yang paling stabil ya, sustain selama Anda memperpanjang ya website ya. Apabila media Anda wajib apapun media Anda wajib punya website atau web bio ya sebagai identitas yang Anda bisa perkenalkan kemana saja. Gunakan semua aktivitas jualan Anda berlabuh ke satu website dan data ya teman-teman. Namun tingkat tertinggi adalah data ya. Berlabuh ke website namun tingkat tertinggi adalah data, karena ya data adalah pasar. Yang berhasil, yang menguasai data, dia akan menjadi pemenangnya. Oke, saya open pertanyaan. Ya, monggo silakan teman-teman tanyakan. Nanti ada materi berikutnya nih dari saya ya. Ini karena besok kita akan SEO, saya akan sharing sedikit dasar-dasar SEO pada malam hari ini. Oke ya. Slide-nya nanti diberikan boleh ya. Slide ini diberikan boleh Pak Yudi ya, tapi harapan saya teman-teman paham ini ya. Baru pulang nanti ada video, ada Pak ya, sudah direkam ya. Data berupa apa saja saat ini ya, saat ini kalau data yang kita bisa berkomunikasi langsung itu kita bisa WA, bisa Telegram, tapi yang cepat merespon kan itu WA Pak ya, pakai WA. Tapi nomornya kita bisa, nomornya kita bisa simpan di Excel atau di Google Kontak kita gitu kan, atau di database sendiri ya teman-teman ya. Kalau saya data itu udah banyak banget ya, udah puluhan ribu data ya. Ada juga yang belum saya olah ya. Data berupa apa saja? Oke. Bio itu apa? Bio itu seperti ini ya.
web bio itu adalah kalau kita sebut adalah the mother of aset digital ya. Kalau saya web bio-nya itu ini Kandisa Putrana ini ya. Apa beda web bio sama website kita ini? Kalau website kita yang teman-teman punya itu adalah website marketing. Ya bisa ya sebagai pengganti yang saya sebut tadi bisa web bio, tapi kalau kita di IG, kita punya IG, kita punya sosmed itu kita punya web bio gini. Ya, web bio ini adalah untuk trust ya. Oh, ini namanya Kandisa Chandra Buana gitu ya. Nomor WA-nya ini toh. Dia punya landing page ini, oh Facebook profilnya ini, Tokopedia-nya ini, YouTube-nya ini ya. Usahanya apa saja di sini ada. Ya, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi the mother of kalau web bio ini ya, web bio ini adalah semua produk-produk apapun yang kita punya, media apapun yang kita punya ya, media apapun yang kita punya bisa ditaruh di sini. Nah, kalau teman-teman biasa tahu Linktree itu Linktree. Cuman kalau ini bukan ini pakai domain sendiri teman-teman ya, enggak subdomain gitu ya. Itu. Oke, pertanyaan berikutnya. 2000 nomor WA. 2000 nomor WA itu siapa? Kita harus tahu ya. Kalau saya ketika saya beriklan, ada yang mau saya ajarin SEO gratis nggak? Itu saya udah tahu orang yang ingin belajar SEO gitu Pak Zaki ya. Nah, data 2000 ini itu siapa? Kalau kita tahu data 2000 ini siapa, itu kita bisa ngobrol apapun ya. Seperti itu. Sama tadi saya kedatangan caleg, dia bilang punya 50.000 data nomor telepon. Saya bilang ini siapa? Kita mau ngomongin apa ke mereka, apakah kita mau filter lagi ya bisa-bisa aja gitu ya. Data buyer dari marketplace ya. Kalau memang ada nomor telepon dan lain-lain, itu kita bisa mainkan ya. Bayarnya itu bayar produk yang sejenis atau tidak gitu ya. Bayar produk yang sejenis atau tidak. Kalau data bayarnya campur-campur beda-beda ya, itu susah juga gitu ya. Gitu ya. Itu susah juga, kita harus tahu ya. Ya, gini ya. Biasanya kita kalau ngomongin Google dan marketplace itu ini tidak bisa dipisahkan ya. Marketplace kayak Shopee dan lain-lain dia bisa mendapatkan traffic juga dari apa dari Google ya ya. Bisa mendapatkan traffic juga dari Google gitu Bu Niken ya. Nah, terus apa yang bisa membedakan ya antara marketplace sama Google gitu ya? Yang pasti ya kalau di marketplace itu orang lebih cenderung beli produk-produk apa namanya retail gitu ya. Retail kalau di website di Google ya itu produk-produk jasa terus produk-produk yang harga-harganya gede ya, walaupun sebenarnya pasar itu mereka beririsan semua ya Bu ya. Kalau perbedaannya tadi sudah saya jelaskan Bu Niken ya, apa yang sesuai dipasarkan di marketplace Google dan lain-lainnya itu tadi sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan tadi ya, kayak produk jasa itu di Google semuanya, produk-produk yang harganya kayak mahal atau produk-produk industri itu di Google semuanya, lalu herbal itu bisa di Google, bisa di sosmed ya, bisa di marketplace, skincare bisa bisa di Google, bisa di marketplace, bisa di sosmed ya, seperti itu ya. Nanti akan ada materi kita berikutnya tentang pembahasan ini yang Bu Niken ini pas terakhir nanti dari saya ya. Monggo yang ingin bertanya ya. Yang ingin bertanya lagi. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin tanya kepada teman-teman di sini ya. Karena besok pelajaran kita SEO. Siapa di antara teman-teman ya, teman-teman semua ini yang ingin ya, teman-teman, yang ingin mendapatkan lead cepat dalam berlatih SEO. Siapa yang ingin mendapatkan lead cepat? Ya, syaratnya ini materi setelah ini. Ya, harus dilakukan. Ya, Bunda Zaki, Pak Anton, saya yakin semuanya ingin mendapatkan lead cepat. Syaratnya satu lagi,
buang jauh-jauh, ya buang jauh-jauh apa namanya cara main yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar dari beberapa orang sebelumnya. Ini akan saya jelaskan ya di sini. Kita anggap semuanya mau ya. Oke, materi kita berikutnya adalah SEO dan mungkin besok akan diulang lagi sama Mas Kur ya. Kita tidak praktek ya. Oke ya, karena ingin dapat lead cepat semua. Oke ya. Gampang dapat lead cepat Pak, iklannya yang gede. Tapi kita ini yang organik Pak Awang ya. Ini kita organik ya. Oke, saya akan masuk ke sini. Kita bahas tentang SEO. SEO itu adalah search engine optimize ya, search engine optimize. Oke. Nah, ini variabel-variabel yang bisa membuat ya apa namanya yang mempengaruhi SEO, yang mempengaruhi SEO itu adalah ya pertama itu konten. Boleh dicatat sama teman-teman ya. Pertama itu konten, yang kedua itu traffic, yang ketiga itu backlink. Yang ketiga mungkin di KLD itu kita tidak pelajari karena gampang banget ya. Tinggal ngasih link aja, kita nggak pelajarin teman-teman. Mungkin di materi luar KLD kita di sharing-sharing saya nanti akan ada ya. Yang kita pelajari itu adalah konten dan traffic. Oke ya, konten dan traffic. Oke. Lalu karena kita ngomongin konten dan traffic ya, traffic itu datang itu karena konten, traffic itu datang karena konten ya. Konten yang mempunyai kata kunci, konten yang mempunyai keyword ya. Traffic itu datang karena konten yang ada di sebuah website yang mempunyai kata kunci sesuai dengan apa yang diinginkan oleh traffic tersebut. Oke ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya namanya Red Ocean, itu Blue Ocean ya, lalu pernah mendengar White Ocean ya. Di dalam marketing itu ada istilah itu, samudra merah, samudra biru, samudra putih. Ini artinya ya Red Ocean itu persaingan yang berdarah-darah ya. Pemainnya banyak banget ya kan, susah kita untuk menembus itu ya. Di keyword pun sama ada seperti itu ya. Di keyword pun sama ada seperti itu ya. Oke. Kita coba ya kasih contoh ya keyword Red Ocean. Kita ambil contoh umroh ya. Paket umroh murah. Paket umroh murah ini adalah Red Ocean. Keyword Red Ocean ya. Kalau kita mau main ini ya, mau main keyword ini itu sulit banget untuk organiknya. Saya katakan sulit banget untuk di awal-awal. Apalagi baru belajar ya, apalagi baru belajar ini makin sulit banget. Nah, jangan pernah memainkan sesuatu yang kita memang sulit. Oke ya, teman-teman, jangan pernah kita memainkan, oh ini sulit, terus kita paksain. Akhirnya, ya udah, kita selesai, kita nggak udah capek lelah, bete, nggak naik-naik, nggak dapat lead gitu kan. Nah, ini namanya Red Ocean. Oke. Nah, lalu teman-teman, ya, ada namanya Blue Ocean. Ya, kita lihat di sini adalah 2,2 jutaan, 2.500.000. Ya, 2.500.000. Lalu kita bikin yang Blue Ocean-nya. Ya, Januari 2024. Ini mulai ada ini Blue Ocean ya. Tapi masih sulit untuk ini ya, teman-teman, masih sulit ya. Oke. Lalu setelah itu kita coba lagi ya, misalkan Bekasi. Oh, Bekasi malah lebih gede. Bayangin teman-teman ya. Kita cari dengan keyword ini dia 241, kita tambah Bekasi, kita kirain keyword panjang itu semakin panjang semakin kecil, tapi enggak. Oke ya, 430 ya. Nah, kita tambah di sini murah. Oh, masih 300-an ya.
Pada KPI kita, ya, standar kita, indikator kita, ini bagaimana di bawah 100. Ya, bagaimana kita mainkan ini di bawah 100, sehingga kita ya bisa bermain di benar-benar keyword blue ocean yang kita ketika, apa namanya, keyword blue ocean yang ketika kita inspeksi, kita posting, kita inspeksi, kita langsung temukan website kita itu ada di Google. Ya, ada di Google besoknya atau beberapa hari kemudian. Ya, oke. Mas, keywordnya panjang banget. Emang ada orang yang nyari sepanjang itu? Kan pertanyaannya itu. Ini kita menentukan keyword ini bukan berarti apa namanya? Bukan berarti kita itu eh, mengatakan bahwa orang akan nyari dengan keyword ini. Bisa saja terjadi orang nyari dengan keyword ini, tapi kemungkinannya ya tidak besar, ya. Tujuan kita membuat keyword seperti ini, ya. Keyword seperti ini adalah agar kita lebih gampang terindeks, ya, yang pertama. Lalu yang kedua, ya, yang kedua lebih yang pertama itu lebih gampang ke indeks, yang kedua itu lebih gampang ditemukan di Google. Ya, lebih gampang ditemukan di Google. Ditemukan oleh siapa? Nah, pertanyaannya di Bekasi untuk 2 orang misalnya, untuk ya. Tadi kita berbicara ya, konten, konten dan traffic ditemukan oleh siapa? Ditemukan oleh kita sendiri ya, teman-teman ya. Jadi kita masuk kepada traffic ya. Konten itu kita mainin kata kunci ya yang bermain di blue ocean atau red ocean. Sorry, yang bermain di blue ocean dan white ocean. Oke ya, blue ocean itu agar bisa terindeks cepat, agar bisa ditemukan oleh kita sendiri. Untuk apa? Agar kita bisa mendatangkan traffic ke website kita sendiri. Agar kita bisa mendatangkan traffic, agar anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, tim kita dengan IP yang berbeda-beda bisa mendatangkan traffic ke website kita sendiri. Itu ya, itu yang harus kita camkan. Terkadang lucu ya. Kita kadang lucu gitu ya. Kita punya website gitu kan, tapi kita sibuk meng-SEO kan, sementara kita nggak pernah ngajak orang-orang terdekat kita untuk kamu searching dong. Hanya disuruh ngeklik doang. Kalau hanya disuruh ngeklik doang, itu nilainya tidak terlalu besar, tapi mereka searching ketemu di halaman Google, itu sudah sebuah nilai. Kalau dilakukan rutin dalam 1 bulan gitu kan, ini udah naik ya. Oke ya, jadi sudah paham ya. Yang Blue Ocean tujuannya agar kita bisa menemukan keyword kita ini di Google. Siapa yang menemukan kita dan orang-orang yang memang kita minta. Pertama ya. Kedua, keyword white ocean itu apa? Keyword yang mungkin saat ini belum ada orang yang nyari. Keyword yang mungkin saat ini belum ada orang yang nyari, belum ada nih karena contohnya umroh ya, belum ada orang yang nyari, tapi udah kita bikin sekarang. Contoh, mungkin saya sering kasih lihat teman-teman, tapi ini saya kasih lihat juga ya, Januari 2032 ya, paket umroh 2032. Ini keyword white ocean ya, ini teman-teman perhatikan. Ini dia sudah bikin ya tahun 2032. Ini siapa yang mau ini? Siapa yang nanti pas tahun 2032 kita semakin kuat. Ya, kebetulan website Umroh Hemat ini, teman-teman, Umroh Hemat ini itu dari tahun 2016 dia bikin. Jadi keyword 2032 ini, teman-teman ya. Ini dia udah bikin ya, itu dari tahun 2016. Berapa tahun itu? Ya, 16 4 2032 16 tahun lagi 16 tahun ya. Itu. 2026 misalkan. 10 tahun. Masih punya dia. Ini. Nah, teman-teman mau tahu nggak ya?
keyword-keyword yang dia naik di tahun-tahun sekarang, tahun 2003, tahun 2004, itu ya sudah berhasil dia petik hasilnya. Ya, ada testimoninya yang kemarin saya kasih lihat ke teman-teman. Alhamdulillah udah kebeli mobil, kebeli rumah, ya. Setiap bulan closing di atas 20 jamaah, di atas 30 jamaah, bahkan pernah 100 jamaah gitu ya, teman-teman. Dia mainin keyword white ocean. Belum pernah ini dibahas di tempat-tempat yang setahu saya, di tempat yang lain baru dibahas di sini, teman-teman KLD. Oke ya. Sudah, saya rasa teman-teman sudah paham ya, keyword red ocean, blue ocean, dan ini ya, keyword pendek ya, berdasarkan jumlah ini ya teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk kepada traffic. Karena website itu butuh traffic, yang pertama kali yang harus kita datangkan traffic ya, itu dari apa? Dari keyword blue ocean yang kita bikin, dan traffic itu didatangkan oleh siapa? Oleh kita sendiri. Oleh orang-orang yang kita tunjuk, dilakukan rutin. Traffic dari situ. Oke ya, itu keyword traffic. Keyword traffic yang kedua adalah harga. Ya. Keyword traffic yang kedua adalah harga. Ya. Kenapa harga? Karena ini Indonesia ya teman-teman ya. Indonesia itu biasanya dia nyari harga murah dan lain-lain. Ya. Kalau orang searching keyword harga, kalau seseorang searching keyword harga, minta tolong dicatat karena saya nggak pakai slide ini. Ya. Orang searching keyword harga artinya kemungkinan dia akan menghubungi banyak karena dia mau ngebandingin. Kemungkinan dia akan menghubungi lebih dari 2. Ya. Lebih dari 2. Nah, saya ada beberapa pengalaman dari customer ya. Dia itu terjadi closing ya, dapat lead ya. Saya cek ya teman-teman ya. Ternyata website dia ada di halaman 7. Tapi udah dapat lead dan closing dia. Itu gara-gara dia main keyword harga. Ya, teman-teman, yang kedua main keyword harga ya, teman-teman ya. Oke. Yang ketiga. Ya, yang ketiga itu main keyword harga, lalu keyword kota ya, paket umroh ya, paket umroh Januari 2024 Bekasi 434 ini berat ya, sulit untuk naikin ya. Lalu kita coba lihat Jakarta 700, lebih berat lagi ya. Kita coba lihat Depok ya, 400 gitu ya. Lalu kita coba buka Madiun 68 ya. Gini teman-teman ya. Di awal saya sudah sampaikan yang mempengaruhi kuat atau tidak sebuah website SEO itu adalah traffic. Jadi goal teman-teman di bulan pertama, di 2 bulan pertama itu adalah mendapatkan traffic dan mendapatkan traffic dulu ya. Nah, lalu bisa nggak mendapatkan lead? Sangat-sangat bisa sekali. Tapi lead yang muncul itu kemungkinan kalau teman-teman main seperti ini, teman-teman harus mempunyai kemampuan CS yang sangat luar biasa untuk mengclosingin orang Madiun agar dia mau berangkat umroh dari Jakarta. Ada beberapa CS yang bilang sulit, ada juga beberapa CS enakan luar kota, gampang kita ngarahinnya gitu kan. Jakarta sama Bekasi dia udah tahu harga semua gitu kan. Seperti itu ya. Jadi ini. Nah, tugas teman-teman untuk yang kota ini ya, list ya, kalau teman-teman main seperti ini, list 100 kota yang mau menjadi target market teman-teman ya, yang mau menjadi target market teman-teman harus punya data itu. Jakarta nilainya sekian, Bekasi nilainya sekian, Depok nilainya sekian, Madiun nilainya sekian ya, Aceh nilainya sekian. Setelah itu jadikan itu sebagai kata kunci. Jadikan itu sebagai keyword
ya, jadikan itu sebagai keyword. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh satu website aja ya. Site.2 yang tadi yang saya kasih contoh yang sampai 2032 ya. Oke. Ini coba kita tulis kota mana, misalkan Ciamis. Dia ada. Oke. Kita tulis misalkan Purwokerto. Dia ada. Ya. Kita tulis Banjarmasin. Dia ada. Kita tulis semua kota di seluruh Indonesia, dia ada. Closing nggak sih? Kemungkinan closingnya kecil, tapi websitenya bagus. Websitenya akan menjadi bagus ketika dia mau naikin keyword Bekasi, ketika dia mau naikin keyword Jakarta, ketika dia mau naikin keyword-keyword yang lainnya, itu dia lebih mudah dibandingkan belum ada traffic yang datang ke websitenya. Karena itu, website teman-teman di bulan-bulan awal itu datangkanlah adalah dengan web-web yang dengan keyword-keyword yang mendatangkan traffic ya. Apa tadi? Catat ya. Yang pertama itu kita dapat traffic dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Yang kedua dengan keyword harga, ya kan? Nah ini keyword harga saya mau kasih lihat teman-teman ya. Nah keyword harga nih. Sorry nih ya. Harga 26 jutaan. Oh ini sponsor ya. Nah, ini. Dia nggak pakai harga ya. Dia nggak pakai harga, cuman dicantumkan di sini ya teman-teman. Kita anggap ya kita sedang mencari umroh. Kita sedang mencari travel umroh. Lalu di sini kita lihat nih ada 3. Yang satu umroh Januari 2024 5 Rp 20 juta Zaharatur. Oke ya. Lalu yang di sini paket biaya murah umroh Januari 2024 kereta cepat nih 31 juta dia ini. Lalu di bawah ini umroh Januari 2024 Rp 20 jutaan bintang 5. Di antara ketiga ini orang akan cenderung ini milih ini. Karena ada harga 20 jutaan bintang 5 hampir sama sih dengan ini, tapi yang ini tuh 5-nya nggak jelas. Oke ya. Nah, ini dia orang-orang akan ngeklik ini. Tahu-tahu ketika ngeklik lalu dapat telepon nih, ditelepon. Oh, mohon maaf, harganya 20 jutaan tapi 29,9. Kaget ini ya. Si calon jamaah ini kaget. Lah, bukan 20 jutaan. Iya, masih dalam 20 jutaan. Gitu ya. Nah, keuntungan kita apa? Walaupun dia nggak jadi order ke kita, tapi keuntungan kita website kita dapat traffic. Ingat tadi traffic adalah sebagai penentu membuat website kita lebih kuat dan lebih gampang untuk dioptimasi. Oke, keyword harga tadi dengan nambahkan ini. Tadi ada salah satu peserta di kantor yang belajar offline, ternak page tapi yang offline ya. Ternak page yang offline. Mbak, saya produk utama saya itu nasi box. Ya, nasi box saya harga 25.000. Susah naikin ya kalau nasi box atau catering itu memang susah Pak naikinnya ya. Apalagi bisnis lokal seperti itu ya. Itu agak susah kita naikin. Gimana caranya? Mainin keyword harga. Bikin nasi box harga 7.000, nasi box harga 12.000, nasi box sekian. Lah Pak, kan saya 25.000. Ya harga 7.000 tentunya lauknya beda Pak, gitu kan. Itu buat mancing aja biar website Bapak dapat traffic. Agar websitenya dapat traffic. Setelah itu ya kalau jadi yang harga 7.000-an kita kasih misalkan ya udah lauknya tempe, tahu sama inilah ayam potongan kecil gitu kan 12.000 atau gimana gitu. Yang penting di sini ada tulisannya harga sehingga kecenderungan kita mendapat traffic website kita ini lebih besar, mendapatkan klik. Nah, itu membuat website kita mendapatkan traffic lebih kuat. Catat ya, keyword harga. Oke. Berikutnya apalagi teman-teman ya? Yang tadi pertama itu traffic dari diri kita sendiri dan orang yang kita tunjuk. Yang kedua itu adalah keyword kota dari kota yang paling sedikit kompetisinya sampai kota yang paling besar ya.
Untuk yang kota saya kasih lihat ini ya. Tadi sudah saya kasih lihat yang website Umroh Hemat. Kita cari apa aja dia muncul ya. Nah, saya mau kasih lihat lagi biar teman-teman ini ya. Morosakato.com guys, mailing teman. Ini mungkin sering saya kasih lihat ke teman-teman ya. Tapi saya kasih lihat lagi. Dulu teman-teman ketika saya mau naikin konveksi topi Bekasi ya, konveksi topi Bekasi ini susah banget ya teman-teman. Akhirnya saya mainin seluruh kecamatan yang ada di Bekasi, lalu saya mainin seluruh kota yang ada di Indonesia ya, Bali G ini, Bangko, Bukit Tinggi apa, sehingga dapat traffic semua ini, dapat traffic semua dari sini. Ketika dapat traffic dari sini, ada juga yang closing teman-teman ya, ada juga yang closing, kebetulan punya customer gitu kan, ada yang mau ya dikirim jauh-jauh, tapi banyak yang nggak mau, atau mungkin kemampuan CS-nya kurang bagus. Tapi setelah itu tanpa diapa-apain ini naik semua keyword jasa konveksi topi apa semua ini naik semua tanpa diapa-apain ya. Oke teman-teman ya. Nah berikutnya ya. Tadi udah keyword harga, ini berikutnya yang kita lakukan apalagi? Yang kita lakukan adalah agar kita mendapatkan traffic banyak, memainkan ya jualan banyak produk ya. Jualan banyak produk. Pak, kok harus jualan banyak produk sih? Nah, kita lihat ya. Sebelumnya juga saya udah pernah kasih lihat teman-teman nih, saya ulang lagi. Tokopedia.com ya. Di dalam websitenya itu ada Al-Qur'an, Al-Baqarah. Ini ya, ada. Kenapa sih dia bikin ini? Untuk mendatangkan traffic. Untuk mendatangkan traffic. Bahkan mungkin ya kalau kita searching nih resep makanan juga ada kali ya. Resep makanan. Ada resep makanan. Menjual resep makanan, tapi ada 10 resep makan. Ini kan artikel. Apalagi lirik lagu. Ada. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mendatangkan traffic agar websitenya kuat ketika dia mau mengoptimasi, produk-produk lain cepat naik. Loh Pak, kita kok nggak bikin artikel aja? Ya, kita kalau bikin artikel ngikutin seperti Tokopedia ini, ya, nanti peluang kita jadi sedikit. Mendingan kita mainin produk lain, ya. Mendingan kita mainin produk lain, ya. Misalkan jual telur, distributor telur, lalu jasa servisasi, walaupun umroh punya kita ya, kita mainkan itu semua. Ketika mendapatkan traffic ya dari produk-produk yang seperti itu, produk umroh kita akan ikut menjadi kuat. Selain itu apa keuntungannya? Ya siapa tahu ya, dari 100 produk yang kita punya jaringan, kita ngobrol sana sini ketemu sama yang memang mereka punya produk. Udahlah, ini tak sewan jadi cuan baru teman-teman. Peluang baru ya. Oke, nanti ada beberapa lagi cara-cara mendatangkan traffic ya teman-teman yang bisa lakukan. Contoh misalkan mainin produk, jadi reseller produk kompetitor dan lain-lain gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Monggo yang ingin bertanya. Whitelist apa itu? Whitelist ya. Whitelist kita searching ada apa istilah whitelist ya. Whitelist label apa ini dan lain-lainnya. Kita searching aja ya. Nah, apa istilah ya? Teman-teman kalau nggak tahu atau ragu, tinggal searching aja di ChatGPT apa sih maksudnya. Ya, jangan nebak-nebak. Ini saya searching di sini karena untuk membahasakan Indonesianya saya sulit ya. Adalah daftar putih yang berisikan alamat email yang diizinkan untuk masuk ke inbox pengguna atau penyediaan ya. Apa yang dimaksud dengan whitelist ya? Maksud dengan daftar memiliki arti berupa daftar yang memuat nama orang. Jadi whitelist ini ya memang resmi ya. Resmi dari ini ya. Apa fungsi dari whitelist ini kita lihat ya. Proteksi keamanan jaringan dari pihak yang berwenang sebab orang yang ingin mengakses website harus
meminta izin secara langsung ya, yang mendapat izin ya, whitelist label gitu, mendapatkan izin gitu ya, mendapatkan izin, mendapatkan akses, dia boleh apa namanya, dia boleh lakukan apa aja. Kan biasanya gini, misalkan kita beli software di luar, dia boleh pakai software itu, dia boleh kembangkan dan apakan gitu, dapatkan izin seperti itu Pak ya. Oke, berikutnya, web kita kira-kira mulai kapan diisi produk ya? Ya besok sudah mulai diisi produk ya, karena kan sudah mulai ini ya. Ini besok sudah mulai diisi produk ya, karena besok udah mulai demo ya. Ini di awal ini kita mindset dulu Pak Agus Rahman ya. Pak, kalau jual rumah kayu apakah masih potensi karena persaingan banyak sekali? Seru ini Pak ya, jual rumah kayu seru ya. Tidak jadi masalah persaingan banyak. Ini kan kita bisa turunkan kepada ini, keywordnya menjadi red ocean. Sorry, menjadi blue ocean Pak ya. Oke, Pak, ada referensi belajar WordPress tapi tidak perlu sesampai expert yang lebih mengarah ke membuat website dan SEO. Ngapain harus belajar WordPress? Ini kita udah belajar WSP lebih canggih dari WordPress dan lebih memudahkan. Ya, teman-teman WordPress saja pas pakai WSP ini, mereka kok cepet banget ya katanya ya. Jadi WSP sama WordPress itu sama-sama platform ya, Pak Kasim Kuok ya. Jadi ini belajar ini aja dulu ya. Kalau WordPress itu tinggal next aja jadi ya. Bapak searching itu kan open source. Bapak searching di YouTube next jadi sebuah website ya. Lalu tinggal pilih plugin, terus ambil template-nya selesai ya. Nah, untuk ilmu SEO-nya ribet. Oke ya. Nah, ini Bapak sudah join di sini artinya sudah siap untuk belajar SEO ya. Oke. Pak, cek site domain apa nggak muncul ya, saya sudah inspeksi postingan. Ini kita baru mulai ini Pak ya, nanti pertanyaan Pak Algi nanti di luar ini ya, di luar ini ya. Mungkin ini Pak Algi kan ikut peternak page ya, itu nanti kita cek ya. Oke, gimana cara menampilkan result di Google? Gimana cara menampilkan result di Google? Result apa nih? Hasil pencarian. Ya kita macam-macam ya. Ada apa namanya? Kita bisa pakai tool, kita bisa manual. Kalau saya lebih suka sama manual. Karena saya suka bersalansal ngelihat kompetitor, ngelihat apa dan lain-lain gitu ya, Pak Tono BPN ya. Pak, maksudnya orang kita suruh untuk mengklik web kita adalah orang yang menjelajah web kita. Enggak, orang-orang terdekat kita aja dulu. Misalkan saya nih ya di awal-awal kan nggak ada orang lain yang tahu. Saya setiap hari searching, kita bikin keyword panjang tadi, lalu ketika kita searching ketemu di Google lalu kita klik. Nah, misalkan kita punya anak, kita punya tim, kalian searching di Google dengan koneksi beda-beda lantas diklik gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Pertanyaan kita kalau bisa teman-teman yang sudah belajar di luaran itu kosongkan gelasnya dulu, kosongkan gelasnya, kalau enggak teman-teman enggak bakalan bisa menerima ilmu yang akan saya share ya, enggak akan bisa menerima ilmu yang akan saya share seperti itu ya. Inspeksi itu apa ya? Inspeksi itu kita daftarin ke Google Pak ya, nanti akan ada besok diajarin Pak Pur ya. Baru ngeh tadi Bapak bilang WSP, WordPress. Berarti WSP itu kerangka yang sudah dibuatkan, kita tinggal isikan. Betul Pak ya. Jadi WordPress beda sama WSP. Kalau WSP itu Web SEO Praktis Pak Kasim ya. Ini yang akan kita pelajari. Ya teman-teman ya. Di sini teman-teman untuk SEO, untuk semuanya ini kita sederhanakan sekali. Contoh teman-teman ya. Kita mulai, saya pengiklan Facebook Ad dari tahun 2015. 2 tahun yang lalu saya berhenti karena akun saya memang restrict. Dan juga sudah ada karyawan yang ngurusinnya. Ya, makanya saya nggak ngiklan lagi. Nah, pertama kali saya ngiklan di Facebook, saya nggak punya guru sama sekali. Tidak punya guru secara langsung. Ya, waktu itu ceritanya teman-teman, saya minta tolong iklankan produk saya ke salah satu orang Bandung. Tapi karena dia lama banget ngiklanin, mungkin setelah itu karena saya minta terus untuk ngiklanin, akhirnya dia iklanin pakai Buspos.
Sekarang saya baru tahu namanya Buspos, dulu itu belum ya. Dia iklannya pakai Buspos. Yang di Buspos itu kan fanpage saya yang megang. Saya lihat, oh iklan Facebook ini begini toh. Ya karena kan settingan-settingan kita ngerti, pilih kota, pilih ini, pilih apa dan lain-lain gitu kan. Oh gini. Akhirnya saya bikin fanpage baru waktu itu, di yang ini kita kasih budgetnya 3 juta yang punya si advertiser ini. Lalu saya buat satu lagi fanpage, saya ngiklan sendiri. Cuman ngelihat itu doang. Oh gini toh ya. Cuman ngelihat, oh kita harus isi ini, harus ini. Saya ngiklan sendiri. Ya, saya iklan sendiri dengan mengeluarkan 400.000, omset saya lebih besar dibandingkan dengan yang 3 juta. Kenapa? Karena saya berpikirnya dengan konsep tukang obat. Makanya saya sampai pernah buka seminar Facebook Ad dengan konsep tukang obat di pinggir jalan. Apa ya? Yang pertama yang harus dipikirkan ketika kita mau beriklan di Facebook, itu bukan bagaimana cara settingnya, teman-teman ya. Ya, bagaimana cara settingnya ini, itu belajar setting mah gampang, tinggal lihat YouTube jadi. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan menyampaikan apa kepada calon customer kita ini. Kata-kata yang ingin kita sampaikan kepada calon customer kita itu mungkin ya, kalau mau cepet ini, kata-kata yang mungkin belum pernah disampaikan oleh siapapun dalam bahasa iklan. Waktu itu saya mainkan ya, apa coba ya, saya mainkan itu adalah Al-Quran tercantik di dunia. Pas orang lihat, tapi saya targetin ibu-ibu, cewek ya. Pas itu ya, kan mereka melihat, ada Al-Quran tercantik di dunia, seperti apa nih? Mereka klik. Setelah mereka klik, waktu itu kan masih zaman PPE ya. Mereka klik ya karena Buspos gitu kan, mereka komen apa dan lain-lain, closing karena memang Al-Qur'annya cantik, punya Al-Qur'an Madinah punyanya Samil. Lumayan saya penjualannya. Lalu setelah itu saya bikin lagi produk ya. Mungkin teman-teman tahu namanya kaos hadiah dari istri. Kaos hadiah dari istri, 1 minggu, nggak nyampe 1 minggu saya ngiklanin kaos itu di marketplace-nya, itu udah muncul palsunya. Saya jual harga 100.000, kaos hadiah dari istri ya judulnya. Sebelumnya, sebelum saya iklan ini, saya ngomongin ke teman-teman saya, ini produk bagus loh gitu ya. Produk bagus ini dan lainnya. Mereka bilang, siapa yang mau beli, mau pakai tulisan kaos hadiah dari istri. Ternyata ketika kita sudah iklankan, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu ya kan. Mungkin ketika angle pertama saya mainkan ulang tahun. Udah nggak ngerti, nggak mau ngasih hadiah apa untuk suami Anda. Ya kan, berilah hadiah ya yang nggak pernah ada sebelumnya. Ya kan, dia ngasih hadiah tapi kaosnya hadiah dari istri. Wah, testimoninya banyak ini ya. Saya kasih lihat ke teman-teman ya, testimoninya banyak. Testimoni hadiah, kaos hadiah dari istri. Nah, ini ya. Ini testimoninya banyak banget teman-teman ya. Sampai ada yang namanya, saya tidak menyesal memberi kaos yang mahal ini. Dia bilang begitu ya. Nah, macam-macam. Ada yang suaminya nggak pernah ini, ada yang hampir cerai, nggak jadi cerai, rujuk lagi. Ada yang nangis-nangis, nelpon, dia bersatu lagi sama suaminya gitu kan. Nah, angle dari kaos hadiah dari istri ini, teman-teman ya, angle ya, angle dari kaos hadiah dari istri ini itu bermacam-macam. Yang pertama saya mainkan angle-nya itu adalah angle hadiah, yang kedua angle apa namanya? Angle anti pelakor ya, yang berikutnya macam-macam, akhirnya keluar produk turunannya. Nah, setelah banyak yang jual di marketplace harga murah, lalu saya tambahin kotak ya. Saya tambahin kotak teman-teman ya. Dia ada kotaknya. Karena saya nggak mau bersaing sama marketplace, saya tambahin kotaknya. Setelah saya tambahin kotaknya, saya jual harga 150.000.
malah dinaikin ya. Ini kotak ada tulisan, ada surat cintanya juga, topinya juga hadiah dari istri. Saya jual 150.000. Di bulan pertama itu saya sudah closing itu hampir 10.000. Bulan kedua kita masuk di angka 20.000. Modal iklan saya awalnya cuma 500.000. Kaosnya saya punyanya temen. Ya, punyanya temen, gue mau bisnis kaos, bikinin dong. Ini dia bikinin. Bahkan teman ayah, karena kaosnya itu awalnya kaos-kaos ini aja asal-asalan ya. Ada satu waktu awal-awal kaosnya tuh jelek banget ya. Saya ragu, saya ragu untuk ini di ini nggak sama mereka nih kaos jelek banget. Udahlah kirim aja. Ketika dikirim kaget kita. Makasih ya, bahannya lembut, suami saya seneng banget, apa, dan lain-lain. Kita kaget, jangan-jangan suaminya karena ini dalam bentuk hadiah hanya untuk membanggakan, nggak menyakiti hati istrinya. Menurut kita kaosnya itu jelek banget gitu ya, tapi dia seneng dan bikin testimoni, ya. Nah, produknya akhirnya bermacam-macam berkembang ya. Kalau saya masih ingat ini landing page-nya kita mengeluarkan bantal leher juga ya, ngurusakatko.net ya, baler, bentar ya. Nah, ini kita ada ya. Ketika istri Anda bersandar di bahu pria lain, ini nakut-nakutin, bener nggak sih? Kita kalau istri kita kerja naik kereta, suka naik bus, itu kalau pas ngantuk nggak tahu dia nyendernya ke siapa. Ya, apakah tega Anda melihat istri Anda kelelahan seperti ini, kerja dan lain-lain gitu kan? Beri kenyamanan, apa, kasih bantal leher, ya. Lalu setelah itu, ini ada bantal lehernya hadiah dari istri. Ini kaosnya teman-teman ya. Nah, ini ada bantal leher dari suami gitu kan. Dan ini luar biasa penjualannya. Nah, bayangin 250.000, 199.000, modalnya 22.501 dikali 2. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus bisa ya nanti teman-teman ketika sudah masuk ke pelajaran tentang apa namanya Facebook Ads, tentang sosmed, ini teman-teman harus mendalami pemahaman terhadap produk kita, terhadap produk tersebut ya. Terhadap produk kita ini bisa diangkat apa aja gitu ya. Ini angle-nya bisa nggak diangkat angle-nya. Ketika saya main jualan, saya jualan produk Puceng dulu, obat stamina pria teman-teman ya, stamina pria. Itu kita 1.000 itu eh, terjual 1.000, nggak nyampe budget iklan 1 juta ya. Angle itu apa ya? Angle itu positioning ya, kita mau ngomongin apa ya, contohnya begini, angle itu headline iklannya Pak Fahrudin ya. Ini misalkan ngomongin kaos anti pelakor ya. Kalau suami Anda sering keluar kota, berpergian apa, berikan semua apa yang dia pakai selain pakaian dinasnya, tulisan hadiah dari istri, termasuk celana dalamnya. Celana dalam hadiah dari istri ada ya. Ya, BTW channel YouTube Pak Putra tidak saya monetize, tapi channel YouTube yang dulu yang udah kehack itu testimoni banyak banget ya, yang sudah kehack itu dimonetize. Ya, sempat 7.000 subscriber, udah gajian berapa kali, 2.500.000, 3 juta apa dan lain-lain. Yang sekarang itu tidak saya monetize ya Pak Ahmad ya. Seperti itu. Iya, sudut pandang. Iya, benar, sudut pandang ya. Kita memainkan angle-angle dari sisi sudut pandang, berbagai sudut pandang ya, gitu loh. Kita mau mengajak calon customer kita ini persepsinya seperti apa, ya. Nah, itu kita mengajak itu. Lalu ada couple-nya juga, ya ada couple-nya juga dan seterusnya, ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman belajarnya nanti ada materi-materi ini nanti ada di saya, tapi bagian terakhir, ya. Bagian terakhir materi materi apa? Bagaimana kita formula untuk ini produk kita satu, ya produk kita satu. Gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan dengan banyak angle atau dengan banyak sudut pandang, ya. Dengan banyak itu nanti teman-teman harus tahu. Kalau enggak, teman-teman beriklan akan sering apa namanya
ya itu boncos lagi, boncos lagi, boncos lagi, seperti itu ya teman-teman ya. Bukan hanya settingan, settingan itu kalau ketika teman-teman sudah banyak main budgetnya agak dibesarin, settingan itu jadi tidak berfungsi. Ya hanya insight-insight yang nanti akan sangat-sangat teman-teman butuhkan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, apa sebaiknya kita punya website pribadi sendiri, induk, buat personal branding dan lain. Personal branding itu di ini aja, Pak, ya di Facebook, di sosmed aja ya. Kalau untuk personal branding di website itu gampang lah ya, bio link gampang tinggal bikin. Tapi yang sulit itu kan di ini, ya. Yang sulit itu adalah di sosmed harus membangun. Kalau kita punya personal branding di website itu nggak menghasilkan apa-apa buat kita, lama. Tapi kalau kita personal branding di sosmed ya, di sosmed itu luar biasa ya, kalau kita konsisten itu bisa menjadi ladang uang buat kita ya, Pak Edi ya. Jadi di sosmed ya, ya. Jadi lihat teman-teman saya di sosmed, saya selalu ngobrolin ini ya, produk apa ini dan lain-lain, sampai dibilang orang jualan terus ya nggak apa-apa gitu kan. Eh, Seperti itu. Yang penting kita orang udah tahu bahwa kita itu ini loh ya, kita itu adalah seorang digital marketer. Tekan teman-teman ini mau jadi digital marketer semua ya, digital marketer yang punya bisnis, yang ya, digital marketer yang bukan hanya karyawan tapi punya bisnis dan punya karyawan juga nanti akhirnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Ya saya Pak, Monggo Bu Niken. ya ini kalau pelajaran angle itu terakhir Pak, misalnya pada awal kan kita sudah nanti akan diajarin posting ya, Ya, posting dan apa itu mendaftar ke Google ya Pak ya. ya, Terus kemudian kita daftar, terus kemudian kita di indeks Google, ya. ternyata angle kita itu kurang menarik gitu loh Pak, tapi udah di indeks Google. Terus Oh, kemudian kan oh, apa kalau ada koreksi angle-nya diperbarui apa nanti bisa dirubah oleh Google gitu yang sudah diindeks itu maksud saya Pak, apa nggak sebaiknya awal kalau yang enggak. dari Bapak maksud saya Iya. itu. Jadi Google itu ya, kalau kita main di Google itu nggak perlu angle lagi Bu, karena orang yang datang ke Google itu udah pasti udah tahu apa yang dia cari, nggak perlu rayu-rayuan. Yang dia butuh itu adalah nomor telepon ya. Ini kalau sosmed ya, kalau sosmed itu kita perlu ini, perlu apa namanya, oke ya, saya coba share, tadi sudah saya share, ini saya share lagi namanya funnel marketing, funnel hot market ya. Nah, nah ini kalau main sosmed ya perlu adanya journey-nya ya, dari call ke hot. Kalau kita main Google udah sampai di sini Bu, ya udah sampai di sini, itu tinggal klik tombol WA ya. Tapi kalau misalkan sosmed harus ada cerita, harus membuka ya. Biasanya kalau copywriting itu kata orang ada teknik AIDA. Pertama tuh attention-nya dia, apa yang dia kasih, yang dia infokan kayak tadi, apa tega, apa namanya, jangan biarkan istri Anda bersandar di bahu pria lain. Loh, kok bisa istri saya bersandar di bahu pria lain gitu kan? Attention-nya. Lalu setelah itu ada interest-nya ya, attention-nya disebut, dikasih gambarnya. Ini contohnya ketika kelelahan lagi naik kereta, tahu-tahu ya, kalau sekarang kan ada kereta yang khusus gerbong wanita. Kalau dulu kan enggak, atau naik bus itu bisa campur. Bisa saja itu terjadi. Nah, kebayang itu sama si ini, sama si calon, si targetnya. Lalu ya kan, ya udahlah, kasih kenyamanan dia. Ya kan, akhirnya kita keluarin produk kenyamanannya dengan apa ini. Lalu kita taruh ini testimoninya loh, dan setelah itu kita jualan. Nah, kalau misalkan di Google, Ibu, ya, di Google itu udah nggak perlu angle macam-macam, itu harus hard selling. Di Google kita harus hard selling. Kalau misalkan kita soft selling, ya soft selling itu tergantung dari keyword kita. Kalau keyword kita misalkan cara mudah mengobati penyakit jantung, itu soft selling. Orang yang awalnya cuma niat baca artikel, ketika ke bawah-bawahnya ada rayuan nama kita gitu ya, ada rayuannya sehingga dia akhirnya beli produk kita, nggak ngikutin cara mudahnya tadi itu gitu kan. Nah, tapi kalau keyword kita jual obat jantung di Bekasi, itu mereka yang masuk ke situ ya hanya membutuhkan nomor telepon kita saja, seperti itu Bu ya.
Lalu angle-angle yang nanti dipelajari oleh ini ya nanti itu akan diajarkan juga oleh Mas Rehan secara ini, secara apa? Secara sekilas ya, secara sekilas karena kemungkinan teman-teman kan tidak praktek iklan juga langsung gitu ya. Jadi nanti Mas Rehan, Mas Billy ya atau Mas Adam nanti itu akan ngajarin settingannya aja ya, seperti itu. Nanti kontennya itu disesuaikan kita belajar angle. Seperti itu Bu ya. Berarti Oh, angle tadi yang Bapak ceritakan lebih untuk ke sosmed ya, Pak? iya, iya Oh, kan bukan untuk Google maksud saya. Kan enggak, kita nanti aduh. lebih banyak posting dan optimasi di web Iya, gitu maksud seperti saya, itu Pak. ya. Ya, seperti itu teman-teman ya, Ibu ya. Jadi sosmed karena kan tadi saya ceritanya Facebook Ad gue ya. Facebook Ad Oh iya, satu siap. Google Ad. Oh, iya. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi harapan saya semoga ya yang tadi saya sampaikan perbedaan antara sosmed, mesin mencari, ini teman-teman tahu dan canvassing itu tahu ya. Teman-teman saya main canvassing aja nge-add teman-temannya yang lain itu dia bisa omset besar tapi dilakukan rutin. Apapun itu jika dilakukan rutin ya, apapun itu jika dilakukan rutin, insya Allah ya konsisten, insya Allah ini akan berbuah hasil untuk kita semua. Ya, hari pertama sekarang ini nanti videonya ini ya rekamannya nanti kita akan share. Terus juga insya Allah akan ada video-video susulan yang durasinya lebih pendek dari ini ya. Lebih pendek dari ini yang akan kita share mungkin dalam minggu ini ke teman-teman. Ya, mungkin demikian kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah jam 10. Sudah jam 10 ya. Teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri ya. Kita akhiri Zoominar kita pada malam hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam ya pamit mundur warahmatullahi semua ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat beristirahat semuanya.